Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara optimalisasi peran kader PKK dalam penguatan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga Indonesia sehat tanpa narkoba. Perkenankan saya sebagai pemandu acara pada hari ini mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Kota Depok dan Mars PKK. Dapat itu Baik, para hadirin, seperti yang kita ketahui bersama, narkoba adalah ancaman serius bagi. Marilah kita dengarkan lantunan. narkoba, bisa anaknya, bisa juga orang tuanya, gitu ya. Maka dari itu kita sebagai tim penggerak kesejahteraan PKK itu ya, tim penggerak apa sih PKK pembinaan kesejahteraan keluarga gitu ya. Ini narkoba harus menjadi salah satu perhatian kita. Kita berikan pengetahuan, kita ajak masyarakat kita untuk meningkatkan kepeduliannya akan narkoba ini, pemahamannya akan bahaya narkoba ini gitu ya. Boleh bisa lewat pengajian apapun seperti tadi disampaikan oleh Bu Eni gitu ya, ketika ada majelis taklim atau kumpul-kumpul apapun arisan gitu ya. Kita sebagai tim penggerak PKK di sini juga saya mengundang tokoh-tokoh dengan harapannya bisa bersama-sama kami gitu ya untuk menyampaikan untuk agar keluarga-keluarga kita ini peduli gitu akan bahayanya narkoba. Kita paham, jadi nanti kalau ada kira-kira itu di lingkungan kita nih ada yang nyerempet ke sana gitu ya, itu kita bisa bertindak. Kalau kita nggak bisa bertindak langsung, kita mungkin bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang, berwajib gitu ya, biar mungkin kalau kita bisa langsung mengingatkan gitu ya, boleh banget kita ingatkan. Tapi kalau kita nggak pernah, kita boleh melaporkannya kepada pihak yang berwenang gitu. Nggak mau kan ya Bu ya, anak-anak kita gitu ya nggak punya, harusnya cantik-cantik menjadi harapan kita di masa depan, menjadi penerus generasi pemimpin-pemimpin kita di masa depan. Masya Allah, lanjut lagi faktornya ini ada banyak ya, pengasuhan kurang tepat, harga narkoba yang murah dan terjangkau itu ya, yang tinggal cari linknya dapat gitu ya. Kayak kalau yang ini pakai Bu Pak yang sekarang G itu kan ada aplikasinya, cari G terdekat itu ada. Narkoba juga bisa cari gitu ya. Terus keterpajanan maksudnya anak-anak kita udah dapat gitu, dia belum dapat atau udah dapat terhadap informasi penyalahgunaan narkoba. Dan yang paling penting Bu, emang bonding sama keluarga ya. Ketika dia ditawarin, dia cerita, Bunda tadi aku ditawarin pil nih segini, katanya kalau minum ini aku jadi semangat gitu, tapi aku nggak tahu, aku pengen tanya dulu sama Bunda, ini boleh
keluarganya cerita malah dimarahin, kamu tuh ya kita aja misalnya kayak gitu ya. Terus proses modeling, proses imitasi, hubungan individu dengan individu lain yang menggunakan narkoba. Nah ini juga ya, makanya kalau bisa lingkungan kita bebas. Nah sekarang pencegahan, peran keluarga. Keluarga itu Bu, saya baca di banyak jurnal penelitian tentang narkoba, peran keluarga. Keluarga itu dari mulai pencegahan, dia bermain penting, peran utama. Dari mulai penanganan, kalau pas tuh orang ketahuan kena narkoba, yang paling utama menolong adalah keluarga. Terus pemulihan, dia bisa rehabilitasi dan mencegah untuk kambuh lagi, itu semua dari keluarga. Cari tempat yang menerima dia, terutama makan, karena sama, udah kamu daripada keluargamu kayak gitu, ini jualin aja, kamu 1 gram aja sabu-sabu dapetnya segini gitu. Ngapain butuh keluarga, padahal kamu diomelin aja kan kemayang mau budak gitu ya, malah diusir gitu. Nah itu pada masa penanganan dan pemulihan, dan kemudian mencegah relapse atau kambuh kembali. Kan orang yang udah Bu, kalau saya pernah kuliah tuh mata kuliahnya salah satu tentang adiksi. Jadi di situ dikatakan, nih kita orang Islam ya Bu, insya Allah Islam semua ya, karena berjubah semua. Kita tuh punya yang namanya jin orin yang ada dalam diri kita. Nah kalau kita makan narkoba, mengkonsumsi narkoba, dia ikut kecanduan. Si jinnya ikut kecanduan. Jadi ketika kita berhenti, makanya tadi dibilang sakau, itu dia nagihnya, godaannya bukan cuma ngatasin fisiknya, mentalnya diri, tapi si jin ini ya bikin dia jadi gak nyaman gitu. Jadi dosen saya ada, dia emang ahli adiksi, dia sampai menerima telepon kapanpun kamu merasa kamu pengen relax, pengen konsumsi, gak tahan sakau, telepon saya. Dan ketika telepon itu bukan disuruh tarik nafas, buang nafas, enggak, diajarin baca ayat kursi, Al-Fatihah, supaya si jinnya ini ikut gitu, nggak bikin dia tambah sakal. Masya Allah itu ternyata sedalam itu kalau dari segi Islam ya gitu ya. Nah keluarga itu nih, kalau saya juga dapat gini, ibu-ibu misalkan parenting juga ya. Bu Lina, anak saya kemarin nonton video porno, saya marah banget, saya pengen gebukin segala macam gitu ya. Iya sih, emang pasti kita marah, harus kita marah. Cuma cara marahnya itu bagaimana? Marah kalau kita apa gitu ya, bukan marah ya, malah hawa nafsu kita gebukin sampai anak itu babak belur, nanti dia malah pergi gitu dari kita gitu ya. Jadi keluarga yang saya menyayangi, keluarga yang harmonis, keluarga yang kalau ada masalah dibicarakan. Bu, penyebab perceraian itu Bu, yang terbanyak adalah apa Bu? Ekonomi benar, nomor 2, ekonomi nomor 2, nomor 1 apa Bu? Ya. Yang nomor 1 itu perselisihan yang tidak bisa didamaikan. Karena maunya aku ini, kamu gitu. Dan biasanya kalau sampai ke BPN4 udah tidak bisa didamaikan, perselisihan. Jadi sekarang saya juga aktif jadi trainer sekolah pranikah ya, di Salimah, PP Salimah. Itu kesiapan menikah itu Bu, dari